إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ما شاء الله. Syukran. Hadratul Muhtaramin, para syiban, orang-orang tua kami dimuliakan Allah, imam masjid, ketua dan pengurus serta jamaah musalla Darul Ikhwan dimuliakan Allah, para pemuda Darul Ikhwan, pemuda muslim mufakat yang dimuliakan Allah, ikhwatul iman yang ikuti kajian kita di YouTube Majelis Al-Imdad dan TikTok kami pribadi. Alhamdulillah, jazakumullah khair, bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat. Malam hari ini kembali kita bertemu, dipertemukan Allah dalam suasana yang baik, mengisi ma bainal isya'ain, antara dua isya, waktu yang sangat baik, yang mudah-mudahan tidak kita berkumpul di tempat ini di waktu yang baik ini kecuali ketika kita berpisah, maka dosa-dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan Allah, urusan-urusan kita dimudahkan Allah, kesulitan kita dimudahkan Allah untuk diselesaikan. Yang punya permasalahan mudah-mudahan diberikan solusi dengan keluar yang terbaik. Himpitan kesusahan ekonomi digantikan oleh Allah dengan kelapangan dan kemudahan. Dan kalau ada sangkutan hutang piutang, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan kemudahan untuk kita segera melunasinya insyaallah. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di muqaddimah atau pembukaan dari kitab Safinatun Najah. Untuk
menggunakan atau mensyarahkan Safinatun Najah, maka kita memakai kitab Ghayatul Muna. Ghayatul Muna ini dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Salim Ba'atiyah, Rektor Universitas Asy-Syafi'iyah di Hadramaut, Yaman. Penjelasannya sangat rinci dan bagus, dan kita masih pada muqaddimah, dan dikatakan oleh guru-guru kami, kalau kamu nak pintar gampang, kata beliau. Apa? Buka muqaddimah, penjelasan-penjelasan pendahuluan dari para ulama di kitab-kitab mereka. Sebenarnya disitulah saripati ilmu. Jadi cak kitab ini misalnya, kitab ini, ya isinya tuh pasti ya. Tapi kadang-kadang ilmu yang paling bernas, yang paling berharga tuh justru di muqaddimah awal ini. Itu ilmu-ilmu yang paling mendasar, yang bahkan ini biasanya menjadi kunci bagi penjelasan baik di dalam kitab ini maupun kunci penjelasan di kitab-kitab lain. Contoh sebentar lagi nih, kita akan membahas tentang alhamdu. Apa itu alhamdu? Apa pembagiannya? Kemudian bagaimana syarat dan rukunnya? Maka itu tidak dijelaskan di dalam penjelasan di tengah-tengah, tapi dijelaskan di awal-awal. Maka orang kalau memang pengen tahu kaidah usul, mungkin bagian-bagian definisi pembagiannya, maksudnya, itu bahkan kita membaca di kitab pertama di muqaddimah itu preambel pembukaan. Kita baca sampai ke baru masuk ke bab bahasan, itu sudah masuk ke disiplin ilmunya. Tapi kalau sudah di muqaddimah, biasanya dia membicarakan hal-hal yang umum, tapi hal yang umum itu biasanya menjadi kunci. Banyak buka muqaddimah, baca kita tuh pintar lah itu. Ya, kira-kira terbukalah wawasan kita untuk mengetahui apa penjelasan-penjelasan atau istilah-istilah atau disiplin ilmu yang ada yang berkembang. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih membahas tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemarin kita membahas apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin. Ar-Rahman al-mun'imu bi jala'ilin ni'am. Ar-Rahman itu adalah zat yang memberikan nikmat yang besar-besar. Maksudnya nikmat yang secara global, yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Kenapa kita datang? Tentunya begini, karena kita hidup di dunia, maka Allah berikan aturan-aturan dunia. Aturan dunia namanya hukum alam. Ada orang bilang hukum alam itu aturan Allah itu. Dalam istilah Islam disebut sebagai sunnatullah. Jadi sunnatullah itu hukum alam. Kalau kita lempar sesuatu ke atas, dia pasti akan jatuh balik lagi. Itu sunnatullah. Sudah kadar yang dilakukan. Apapun bahasanya, mungkin dalam fisika namanya gravitasi atau gaya tarik bumi atau apapun namanya. Tapi hakikatnya itulah hukum yang Allah berlakukan. Termasuk sunnatullah adalah bahwa segala sesuatu di muka bumi ini ada kausalitas, ada hukum sebab akibat. Kita hadir di tempat ini salah satunya karena kita sehat. Satu. Kita hadir di tempat ini karena Allah berikan sempat. Kita hadir di tempat ini karena tidak hujan, tidak banjir. Maka nikmat-nikmat yang besar ini itu dicakup dalam sifat Allah atau nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman, sehat, pokoknya sehat ya datang. Ar-Rahim apa? Dijadikan kita sehat
dalam cakupan Ar-Rahim itu sehat apa? Kepala sehat, otak sehat, telinga sehat, mata sehat, kaki sehat, jeriji sehat, kaki sehat, kemudian pembuluh darah sehat. Maka Ar-Rahim itu artinya Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat yang terperinci. Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am. Allah memberikan nikmat-nikmat yang terperinci, itu namanya Ar-Rahim. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, aku menyebut, aku salat, aku makan, aku beraktivitas dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yaitu Allah yang dia memberikan nikmat yang besar-besar, maupun Ar-Rahim, dan Allah juga memberikan nikmat yang terperinci, nikmat yang detail. Jadi misalnya kita sehat ini kenapa? Karena trombosit kita cukup, leukosit kita dikit misalnya, kemudian oksigen kita cukup, sehingga kita berhak disebut sebagai orang yang sehat. Kesimpulannya adalah nikmat besar itu Ar-Rahman, nikmat bukan kecil tapi nikmat yang terperinci itu adalah Ar-Rahim. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa qaddama Ar-Rahman 'ala Ar-Rahim li'annahu khassun bihi ta'ala idz la yutlaqu 'ala ghairihi wa li'annahu ablaghu haitsu inna ziyadatal bina'i tadullu 'ala ziyadatil ma'na bi syurutin thalathatin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang didulukan Ar-Rahim apa Ar-Rahman? Ar-Rahman itu bismillah, basmalah yang didahulukan. Ar-Rahman apa Rahim? Ar-Rahman. Kenapa didahulukan Ar-Rahman? Kata beliau, didahulukan Ar-Rahman atas Ar-Rahim itu karena sifat Ar-Rahman adalah sifat yang luar biasa, yang nikmat sifat ini tidak bisa dikaitkan kepada siapapun kecuali Allah. Kalau Ar-Rahim bisa, ada apa? Ini orang Rahim, maha sangat penyayang, bisa. Tapi kalau Ar-Rahman, Ar-Rahman itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kita lihat mana contoh bahwa dalam kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim yang bisa dikaitkan dengan sifat manusia itu Ar-Rahim, bukan Ar-Rahman. Contoh dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim di akhir surat At-Taubah yang sering kita baca atau kita dengar, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufun rahim ini siapa? Nabi Muhammad, bukan Allah. Sementara rauf itu sifat Allah, sementara rahim itu sifat Allah. Tetapi bentuk kasih sayang dan luar biasanya Rasulullah, maka beliau Allah gelari dengan sebagian sifatnya raufun rahim. Rahim ya, tapi tidak pernah Rahman diberikan kepada siapapun, hatta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahman hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rahman, baca kita basmalah bismillah, bukan Ar-Rahimir Rahman tapi Ar-Rahmanir Rahim. Lihat ilmunya ulama, sampai urutannya be dibahas. Sampai urutannya be itu ada penjelasannya. Ngapu Ar-Rahman, ngapu Ar-Rahim. Dan kalau kita lihat seperti ini kira-kira, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, makin mengkerucut itu. Allah Ismul Azamnya kita sudah bahas ya, Al-Ismul Azam. Apa Al-Ismul Azam? Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Yang kalau kita berpinta kepada Allah, maka Allah ijabahi, Allah kabulkan permintaan kita itu. Dengan tentunya dengan syarat-syarat. Kemudian Ar-Rahman, sifat yang ablah, sifat yang tinggi, yang luar biasa. Maka kemudian Ar-Rahim didahulukan Rahman dan dibandingkan dengan Ar-Rahim, karena Ar-Rahman itu jauh lebih tinggi sifatnya, karena dia khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Al-mas'alatul khassatu ahkamul basmalati wa hiya arba'atun.
Maka kita bahas berikutnya masalah yang khusus tentang hukum basmalah. Ulama menyatakan ahkamul basmalati wa hiya arba'atun, hukum-hukum basmalah itu ada 4. Yang pertama al-wujubu, wajib, ka qiraatiha fis salati. Yang pertama hukum tentang basmalah. Sekarang hukum membaca basmalah itu apa sih? Hukum baca basmalah ini apakah ada hukumnya? Ada uji ulama. Ada berapa hukum basmalah, membaca basmalah itu ada 4. Yang pertama al-wujubu, hukumnya wajib, ka qiraatiha fis salati, seperti membaca basmalah di dalam salat. Baca basmalah dalam salat wajib tidak? Wajib. Karena bagian dari suratul Fatihah. Ya, kita tidak membahas Fatihahnya sekarang. Kita bahas khusus basmalah. Maka kalau ditanya hukum membaca basmalah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Seperti apa? Kapan? Ketika di dalam salat. Orang yang tak membaca basmalah di dalam salat, salatnya tidak sah. Karena kenapa? Karena basmalah minal Fatihati, basmalah merupakan bagian dari suratul Fatihah. Sementara ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab atau kama qala Rasul. Tidak ada salat atau tidak sah salat bagi orang yang salat tak membaca suratul Fatihah. Sementara suratul Fatihah itu bagian dari suratul Fatihah, salah satunya adalah kalimat basmalah. Jadi hukum baca basmalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena basmalah bagian dari suratul Fatihah, dan membaca suratul Fatihah bagian daripada rukun salat. Yang kedua, an-nadbu sunnah inda kulli amrin dzibalin. Yang kedua, sunnah hukumnya kapan? Ketika memulai perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang penting. Misalnya apa? Makan. Makan penting tak? Penting. Tak makan mati. Minum. Maka hukumnya sunnah, tidak wajib, hukumnya sunnah. Berdasarkan apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara yang penting mempunyai nilai, kira-kira seperti itu bahasanya, yang tak dimulai dengan basmalah barokahnya kurang. Kemudian yang kedua, ketika seorang membaca basmalah, maka ketika dia makan otomatis basmalah itu menjadi mana'ah, menjadi benteng dari orang tersebut supaya tak diikuti oleh jin atau setan yang ingin ikut serta makan dengan orang tersebut. Mana bukti? Satu saat ada seorang sahabat yang makan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika makan, Nabi nyengok diam. Ketika orang itu kemudian teringat, ya Allah, baca bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim. Karena lupa dia baca itu, kemudian saat itu Nabi ketawa, senyum gitu loh, senyum. Nah, karena Nabi banyak tersenyum, tidak pernah terbahak-bahak. Senyum, kemudian beliau selesai itu bertanya, tahukah kalian kenapa saya tertawa maksudnya tersenyum? Tidak ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Tadi kulihat kawan kamu ini, ya Nabi, kawan kamu ini makan, lupa baca basmalah, setan melok makan. Kemudian ketika dia teringat, kemudian dia membaca basmalah, maka setan memuntahkan apa yang ikut dia makan. Dan ngelihat setan muntah itu, dan ngelihat perkara sahabat ini yang terlupa ini, Rasulullah ketawa. InsyaAllah, itulah Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau, amin Allahumma amin. Yang kedua, riwayat berikutnya kan ada silaturahim. Apa bahasa orang sekarang ini? Reuni. Ada reuni antara setan gemuk dan setan kurus. Setan gemuk ditanya setan kurus, cek, mang cek, mas. Cek, ngapo kau ni pacak gemuk lepuk main ni bahasa gitu. Lemu jarang jauh, gemuk sehat. Cak kando aris lagi kira-kira atau cak anak. Nah gemuk main ni ngapo? Mak man udah gemuk. Masuk rumah tak baca basmalah melok masuk.
Dia makan ndak mengingat Allah, macam menyebut nama Allah, aku merok makan. Ketika dia minum tak menyebut nama Allah, aku ikut minum. Dalam banyak kondisi dia tak menyebut nama Allah, maka aku menghisap, mengambil energi dari makanan, minuman atau perbuatan-perbuatannya. Hilir dia bertanya, terus ngapo awak ni pacak kurus? Mak mano nak gemuk, katanya. Orang yang ditugaskan oleh Tuan kita Iblis laknatullah alaih, yang kita ditugaskan, maka ketika disuruh aku untuk mengawal atau menggoda orang ini, masuk rumah dia baca basmalah. Ketika makan dia membaca basmalah, ketika dia minum baca basmalah, ketika dia tidur baca basmalah, ketika dia mendekati istrinya dia baca basmalah. Maka aku tidak bisa mendekatinya dan ambil bagian dari aktivitas yang dia lakukan, sehingga aku kurus kering seperti ini. Berarti bapak-bapak dimuliakan Allah, bahwa orang yang membaca basmalah menyertakan nama Allah, maka satu akan diberikan berkah, yang kedua akan dijauhkan dari keikutsertaan setan dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Maka membaca basmalah hukumnya, yang kedua hukumnya sunnah. Yang ketiga al-hurmatu, yang ketiga haram. Kok baca basmalah kok bisa haram? Kapan indal muhrimi lidzatihi kasyurbil khamri. Ketika ada orang yang mengerjakan perbuatan haram, yang haram itu haram bendanya. Seperti apa? Kasyurbil khamri, ketika dia minum khamar. Minum khamar. Bismillahirrahmanirrahim. Minum khamar hukumnya apa? Haram. Menyebut nama Allah ketika melakukan pekerjaan yang haram, hukumnya haram. Nak zina, nak zina. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya apa? Mau mencuri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, sukseskanlah pencurian kali ini. Baca basmalah. Nak maling, nak mencuri, tapi nyebut nama Allah. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Itu kata ulama. Kemudian yang keempat al-karahatu, yang keempat makruh. Indal makruhi lidzatihi kanat fi syaibi. Bahwa makruh itu ketika mengerjakan perkara yang makruh zatnya. Seperti apa? Seperti mencabut kumis atau mencabut jenggot. Dicabut itu kan enggak boleh. Dan memendek kumis itu dipendekkan, kemudian jenggot dipanjangkan. Ini cabut baca bismillahirrahmanirrahim. Itu tak seperti itu. Nah, ikhwan yang muliakan Allah, atau perkara yang makruhnya berlaku secara umum. Afwan seperti misalnya dapat barokah, merokok bismillahirrahmanirrahim, nah ganti hukumnya makruh. Karena makruhnya dari awalnya. Tapi untuk yang haram hukumnya haram. Perkara yang penting hukumnya sunnah. Perkara yang wajib seperti sholat, membaca basmalah hukumnya wajib. Jadi ada berapa? Ada 4. Baca basmalah. Wala ta'tarihal ibahatu lianna ma asluhun nadbu la ta'tarihil ibahatu. Dan 4 hukum tadi apa? Wajib, terus sunnah, terus haram, terus makruh. Ngapa kata mubah? Apa arti mubah? Mubah itu dikerjakan tak apa-apa, kemudian tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Mubah. Kenapa? Karena sesuatu yang sifatnya sunnah tidak bisa dikenakan hukum mubah. Ya, namanya sesuatu yang bernilai itu tidak bisa disebut tidak bernilai. Karena kenapa? Basmalah bernilai tidak? Bernilai. Sementara mubah itu sesuatu yang tidak bernilai. Maka sesuatu yang tidak bernilai tidak bisa mempengaruhi sesuatu yang bernilai. Artinya bagaimanapun membaca basmalah tidak ada hukumnya mubah. Hukumnya itu adalah sunnah pada perkara-perkara yang dianggap penting. Kemudian selanjutnya alhamdulillah. Baru masuk alhamdulillah. Tadi kan bismillahirrahmanirrahim.
Maka sekarang kita masuk alhamdulillah. Alhamdulillahi, segala puji hanya untuk Allah atau hanya milik Allah. Wa bada'a bihal musannifu rahimahullahu ta'ala, dan telah memulai kitab ini oleh pengarangnya dengan memulainya dengan ucapan alhamdulillah. Ikhwan dimuliakan Allah, di setiap kitab dan wabil khusus dalam kitab yang kita bahas, Syekh Sumair Al-Hadrami memulai kitab ini setelah basmalah dengan ucapan alhamdulillah. Beliau memulai kitab ini dengan ucapan alhamdulillah ba'dal basmalati, setelah membaca basmalah, iqtidaan bil Qur'anil Karim. Pertama kondisinya mencontoh Al-Quran Al-Karim. 30 juz, 114 surat. Surat ini dibuka, Al-Quran ini dengan surat apa? Al-Fatihah. Dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah basmalah apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka orang atau siapapun ketika dia membaca pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka orang ini mencontoh susunan Al-Quran. Sementara Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khusus dalam kitab ini diterangkan oleh Syekh Muhammad Salim Ba'atiyah bahwa orang pengarang kitab ini yang mengawali kitab Safinatun Najah dengan membaca basmalah, setelah itu alhamdulillah, maka beliau telah mencontoh Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kedua, wa amalan biqaulir Rasulil Karimi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, pengarang kitab ini beliau mengamalkan sunnah atau mengamalkan ucapan atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang penting, la yubda'u fihi bilhamdulillahi rabbil alamin, tidak dimulai perkara yang penting itu bilhamdulillahi rabbil alamin dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, fahuwa aqta'u, maka perkara atau perbuatannya tersebut terpotong atau terputus dari rahmat Allah. Nah, bapak-bapak, bahwa ada dua riwayat yang berdekatan. Riwayat itu bahasa kitanya seperti ini: setiap perkara yang tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka perkara itu akan terpotong, terputus rahmatnya. Yang kedua, setiap perkara atau perbuatan yang tak dimulai dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka perbuatan itu terpotong, terputus rahmat atau keberkahannya. Mana yang benar? Benar semua. Kemudian kalau ada yang bilang hadis Nabi bentrokan, tidak bentrokan, tapi bukan bentrokan, tapi malah saling melengkapi. Maka dinyatakan wajhul ittifaqnya antara keduanya. Jadi yang pertama memulainya dengan basmalah, kemudian selanjutnya melanjutkan dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Maka ini ala wajhit tartib, secara tertibnya seperti itu. Jadi hadis ini tidak bertabrakan. Tapi kalau mau ditanya mana yang paling kuat antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, maka ulama menyatakan hadis yang kedua secara kualitas hadis bahkan lebih sahih dibandingkan dengan hadis yang pertama. Nah, jadi seperti itu. Maka pantas kalau kita melihat ada MC, ada waris MC, ada yang MC, kemudian ada yang membaca doa, kemudian ada yang sambutan. Maka setelah assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, bismillah, baru alhamdulillah, menyebut nama Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka tertibnya seperti itu, maka semakin sempurna amalan atau perbuatan tersebut.
Selanjutnya kata beliau, walhamdu lughatan, dan bermula atau dan pujian atau alhamdu itu lughatan secara bahasa, as-sana'u bil kalami ala jihati ta'zimi li ajli jamilin ikhtiyariyin. Alhamdu, pujian itu, puji itu apa? As-sana bil kalam ala jihati ta'zim, memuji seseorang dengan ucapan dengan tujuannya untuk mengagungkan. Itu puja-puji namanya. Maka orang kalau sekedar memuji manusia, apakah disebut sebagai alhamdu? Tidak. Karena kita tidak mengagungkan orang tersebut. Kemudian dengan apa? Li ajli jamilin ikhtiyariyin, untuk menunjukkan kebaikan yang sifatnya bisa dipilih. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menentukan kebaikan, sementara kita tidak bisa menentukan kebaikan. Warna kulit, ada orang kulitnya Masya Allah putih, wajahnya cantik, wajahnya tampan. Apakah dia memilih? Tidak, tak bisa dia memilih. Maka berarti orang yang ketika dia tidak punya pilihan memuji dia itu, maka tidak dalam rangka kita mengagungkan dia. Ada fulan, suaranya, nafasnya panjang, maka kita puji, alangkah hebatnya orang itu. Sekedar hebat, tapi tidak kemudian kita mengagungkan, woi mantap mamang ini, pecah, kemudian dia berhak untuk kita sembah. Tidak ada. Maka pujian kita kepada manusia tidak pernah dalam rangka mengagungkan orang tersebut. Mengapa? Alasannya satu, karena nikmat tersebut bukan pilihan dia. Dia tak bisa memilih nikmat itu. Yang memberikan nikmat, yang nyetelkan nikmat, men-setting nikmat dari awal itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada orang suara besar, ada orang suara sedang, ada orang suara kecil yang nyaring, ada yang ngebas. Satu, ada orang tingginya 2 meter, ada yang orang tingginya 1,50 meter misalnya. Ada, itu dia tidak bisa memilih. Maka kalau ada kebaikan yang dia tidak punya kemampuan untuk memilih, itu bukan pujian, itu sekedar puji kepada makhluk, tapi bukan muji dalam bentuk, dalam rangka memuja. Ada puji sekedar puji, tapi kepada Allah sifatnya memuja. Maka bahasanya alhamdu itu puja dan puji hanya untuk milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wala farqa an yakuna dzalikal jamilu minal fadaili, dan tidak ada beda pujian itu apakah terhadap sesuatu yang sifatnya fadail. Perhatikan ucapan saya, kebaikan itu diistilahkan ulama ada 2. Ada fadail, ada fawadil. Apa itu fadail? Apa itu fawadil? Fadail itu adalah nikmat yang terbatas pada orang tersebut dan tidak melewati orang lain. Artinya ketika mensifatkan sifat itu dengan dirinya, maka pengaruh kebaikan itu tidak sampai pada orang lain. Misalnya apa? Kas-salati wal ilmi. Begini, ada kebaikan bapak-bapak, kebaikan itu yang dia tidak butuh peran serta orang lain, cukup ketika dia melakukan, dia jadi orang baik. Mana contoh? Masya Allah, bapak itu ahli sholat. Sholatnya itu, dalam berproses sholat itu butuh orang lain tidak? Tidak. Baik dia sholat berjamaah maupun dia sholat sendiri-sendiri, ketika dia rajin mengerjakan sholat, maka proses disebut sebagai ahli sholat itu tidak butuh peran serta orang lain. Itu namanya fadail. Apa fawadil? Fawadil itu kebaikan yang dampak kebaikan itu menyebar pada orang lain,
dan tidak sempurna kecuali ada peran serta orang lain. Apa contohnya? Sifat dermawan. Dermawan itu bisa nggak? Dermawan itu hanya untuk diri sendiri? Tak bisa. Kenapa dia dermawan? Dia galak ngejuk ke orang lain. Dia memberikan bantuan kepada orang lain. Memberikan bantuan pada orang lain maka tidak disebut dermawan kecuali dia memberikan bantuan pada pihak di luar dirinya. Itu namanya kebaikan yang disebut fawadil. Kalau fadail itu kebaikan yang kebaikan itu dalam prosesnya dia butuh dirinya sendiri. Orang ini rajin sekali baca Quran. Dia butuh nggak dengan orang lain? Tak butuh. Kemudian ini orang rajin sekali sholatnya. Butuh tidak dengan orang? Tidak butuh. Tapi ketika disebut sebagai orang yang dermawan, orang yang baik hati, yang sering menolong orang lain, bisa nggak disebut sebagai orang dermawan, tapi dia tak pernah mengeluarkan kebaikan untuk orang lain? Tidak ada. Maka kebaikan yang kebaikannya harus ada proses timbal balik kepada orang lain, itu namanya fawadil. Sementara kebaikan yang asar pengaruhnya cukup untuk dirinya, tak merambat kepada orang lain, itu namanya fadail. Maka kita lihat ada satu amalan ibadah, misalnya ada kitab Fadailul A'mal. Berarti Fadailul A'mal adalah amalan-amalan yang berkaitan kebaikan-kebaikan untuk diri sendiri dalam prosesnya. Haji, umroh, puasa. Tapi kalau sudah sedekah maka dia masuk dalam cakupan fawadil. Sama baik intinya. Nah, kebaikan baik fadail atau fawadil, semua kebaikan itu kembali hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang yang bisa sholat, taufiknya daripada Allah. Digerakkan dia untuk sholat, digerakkan dia untuk hadir dalam majelis taklim, digerakkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu berkah daripada kebaikan Allah. Maka kita puji Allah atas kebaikan itu. Ataupun ketika dia melakukan kebaikan, yang kebaikan itu dia butuh peran serta orang lain, butuh timbal balik, feedback dari orang lain, maka itu namanya fawadil. Tetap orang yang dermawan. Kenapa dia dermawan? Karena arahan hidayah taufik daripada Allah. Maka kebaikan yang dilakukan orang tersebut pada hakikatnya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meluruskan tauhid kita itu seperti ini. Kata beliau, ana la uzakki 'ala Allahi ahadan. Aku tidak biasa, kesolehannya luar biasa. Walaupun pada hakikatnya kalau orang memuji, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang baru nikah, kemudian berdenting, langsung ngidam. Ayo, lancip gitu. Bahasanya kan lancip. Pakam, langsung positif hamil istrinya. Hebatkah dia? Bukan, karena Allah yang kasih. Kemudian ada orang yang sekali baca langsung paham dan hafal. Hebat dia? Tidak ada istilah kamu hebat manusia. Manusia kamu tuh fakir semua kata Allah, tak punya apa-apa. Yang kaya itu Allah. Maka berarti orang kalau dipuji orang lain merasa pede, merasa senang, ini orang tak tahu diri. Orang tak tahu diri. Ustaz, pakamnya Ustaz, budak itu. Oh, yang ngajar ya. Lah. Nah, ente punya murid yang jenius, tapi kemudian Allah tutupkan pikiran untuk mengajar, tak baca cara mengajar, selesai. Atau Anda punya kemampuan mengajar sampai profesor, doktor, tapi kemudian Allah tutupkan isi kepala hati anak-anaknya, tetap tak bisa. Maka ada Allah di setiap kebaikan yang kita lakukan. Maka mengapa kita tak kembalikan kepada Allah? Karena memang sejatinya bukan punya kita kok. Maka ini alhamdulillah mengajarkan kepada kita apa? Tahu diri, sadar diri.
tahu diri, sadar diri. Maka berarti tidak ada istilah Qarun itu. Alangkah lemahnya kata orang-orang banyak, ya laitalana mithla ma utiya Qarun wa innahu ladzu hazzin 'adzim. Alangkah pengennya kita seperti Qarun, alangkah beruntungnya Qarun itu. Maka ketika ditanya, wahai Qarun dapat dari mana? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan harta itu dari bisnisku dewe. Aku yang mengelola, aku yang lobby, aku yang mengatur surplusnya bagaimana, supply demandnya bagaimana. Itulah Qarun, merasa pede dengan dirinya sendiri. Padahal itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, kalau orang merasa bahwa kebaikan yang ada pada dirinya betul-betul dari dirinya, dialah Qarun, dialah Fir'aun. Alangkah ekstrimnya Ustaz. Ya memang udah ekstrim. Fir'aun azan. Fir'aun 300 tahun tidak sakit-sakit. Bayangkan 300 tahun tidak sakit-sakit. Kita ini kena batuk berapa hari? 3 minggu tidak sembuh-sembuh. Alhamdulillah, berarti bukan Fir'aun gitu. Yang tidak sakit-sakit itu, tidak sakit-sakit dari pagi sampai petang seumur hidup, sepanjang hayatnya tidak sakit. Nah, dia cikal bakal itu. 300 tahun tidak sakit-sakit, sehingga merasa sempurna, merasa hebat, sampai ngomong aku adalah dewa dan Tuhan kalian. Nah, itulah Fir'aun. Maka ucapan alhamdulillahi rabbil alamin mengajarkan kepada kita betapa kita harus kembalikan semuanya kepada yang memang berhak untuk yang mempunyai itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Suara, bentuk, kebaikan, amal soleh, kepintaran, harta, jabatan, apapun itu, maka kalau orang memuji kita, maka kembalikan kepada yang punya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita ke berikut-berikutnya dalam kebaikan dan amal saleh insyaallah. Mohon maaf atas kesalahan kepada Allah, kita mohon ampun. Terima kasih kepada jamaah, wabil khusus para pengurus dari Musalla Darul Ikhwan yang mengajak kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kebaikan yang kita dapat, maka pengurus, jamaah, tetangga yang bersekitar Darul Ikhwan, maka mereka mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang Allah telah izinkan untuk melakukannya. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan khitamul majlis. Ya Rabbana a'tarafna bi annana naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tasil wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza suli salla wa sallam rabbi alaihi habbi wa alihi wa sahbihi idada tashis suhbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wat tanahi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Quran wahfazna min adh-dhunubi wal atham. Allahumma barik lana fi awladina wa banatina wa dhurriyyatina wa talamidina wahfazhum wa la tadurrahum waffiqna wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa dharki asy-syaqa wa sil qada wa syamatatil a'da. Allahumma irfa'anna warfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya waz zina wal riba waz zalazil wasif al mukhtalif al muhanna dhahara min batan min iqlimina Sumatera Janubiyah, Sumatera Selatan wa Indonesia wa sa'iral muslimin khas wa jami'il muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada teman-teman yang ikut pula kajian online kita. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.